luar biasa ya kalau kita lihat anak ini masih kecil kelas 5 SD tapi punya pemikiran yang sangat dewasa. Ini Masya Allah luar biasa. Ini berarti adalah orang tuanya mendidik anaknya ini udah baik nih. Ini bagus nih Masya Allah luar biasa. Ini jadi pelajaran buat kita mendengarkan siswa SD curhat karena ibunya harus ngutang untuk membeli kuota. Nah pertanyaan saya Ustadz Bendri ini Masya Allah nih, ini pelajaran juga buat kita semua ya. Apakah kita sebagai orang tua ini boleh memberikan pengen yang terbaik untuk anaknya, ya memberikan pendidikan yang terbaik sampai dia kuliah mungkin sampai S3, tapi dengan cara berhutang. Ini bagaimana? Izin penjelasannya silakan. Izin ya Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah wa ba'd. Pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan Islam itu indah, khusus buat orang tua yang mungkin sedang menemani anaknya entah sampai kapan waktunya kita tidak tahu, tapi kita mencari hikmah kebaikan bahwa selagi di rumah kita sedang berupaya untuk bagaimana memaksimalkan peran kita sebagai orang tua. Ada kisah yang tadi sampaikan sangat terenyuh hati kita, dan ini tentang seorang ibu yang orang tua yang berhutang. Ya, terutama di masa pandemi ini karena untuk menyukupi kebutuhan dasar anak, dan salah satu kebutuhan dasar anak itu memang pendidikan. Betul. Salah satu tanggung jawab orang tua itu pendidikan, Iya. bagaimana untuk memperbaiki kehidupan, karena ilmu itu sejatinya bagian dari cara Allah mengangkat derajat seseorang. Amin, Itu ya. betul. Dengan ilmu ya maka sejatinya seorang anak bisa mendapatkan solusi kehidupan ya. Amin. Dia life skill, dan itu yang harus dimiliki oleh anak-anak. Sehingga kemiskinan itu diwariskan karena salah satunya ortu yang tidak prioritas dalam masalah pengeluaran. Ya salah satunya hanya untuk makan, lupa bahwa kalau anak tidak dididik dengan ilmu pendidikan, ujung-ujungnya nanti mewarisi dalam tanda kutip maaf, yaitu kemiskinan yang selama ini dialami orang tuanya. Sungguh sang ibu orang tua dalam hal ini sungguh cerdas, karena kalau kita lihat dari para ulama terdahulu, orang tuanya itu rela tidak makan. Ada misalnya Asy-Jezi itu sampai disebutkan bagaimana ayahnya itu menjual ya pakaiannya, menjual dari apa yang dimilikinya hanya untuk satu, bisa membeli kitab. Ya, membeli kitab saja, membeli kitab tuh itu menunjukkan nih orang tua yang tahu ya. Nah, di zaman sekarang berubah ya, karena mungkin kitab bisa tidak seperti sekarang diperoleh sekarang lewat internet, sehingga kebutuhan dasarnya sekarang anak berubah. Ya, sekarang kan bukan sandang pangan papan, tadi sandang pangan papan, pulsa, paket kuota dan internet kan gitu ya. Iya, Itu makanya tadi itu bagian keluar, dari kehidupan bagian dari kehidupan ya, makanya betapa anak-anak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana hukumnya? Tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum hutang itu sebagai sesuatu yang boleh. Dalam fikih muamalah jelaskan. Bahkan jelaskan bahwa kalau niatnya adalah untuk mencari ridho Allah dengan menanamkan ilmu, diizinkan. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Ja'far, innallaha madain hatta yaqdi Allah ya, hatta yaqdi dainahu. Sesungguhnya Allah bersama seorang penghutang selama dia masih berhutang. Ya, malam yakun fi ma yakrahullah. Selama hutang tersebut tidak dalam rangka sesuatu dibenci Allah. Ya. Jadi utang yang dimaksud adalah bagaimana hutang tidak dibenci Allah. Salah satunya hutang memang untuk kebutuhan pokok. Iya. Bukan hutang misalnya Untuk biar, kemewahan. kemewahan, biar nanti bagaimana dia sebenarnya pengen supaya jalan-jalan, boros, untuk punya tas branded, ya, Iya. untuk punya gaya hidup yang membuat orang lain bangga, tapi sejatinya itu berhutang, itu justru itu hutang yang tidak direstui. Tapi hutang dalam hal ini untuk pendidikan, hutang untuk belajar, hutang untuk membuat anak-anak tetap bisa sekolah, termasuk hutang yang mudah-mudahan selagi sang ibu ini bersungguh-sungguh untuk membayarnya, insya Allah nanti diberikan jalan. Amin. Banyak, Amin, nanti ya ada Rabbal jalannya. Alamin, Masya Allah. Entah mungkin jalannya apakah nanti kelak anaknya akan melunasinya. Betul. Jika dia ingat. Apakah nanti doa dari anaknya ini juga yang akan memuluskan jalannya. Amin ya Allah. Ini yang harus disadari oleh para orang tua. Tapi orang tua pun juga mikir bagaimana berhutang itu sesuai kebutuhan. Iya. Niatnya tadi untuk misalnya beli paket kuota, sekalian deh udah buat cicilan motor kan Nah, gitu ya. itu jangan-jangan Minjem sama orang ya. kan ada kadang-kadang gitu. Betul. Ya misalnya bang pinjam uang dong, misalnya buat kuota hanya 100.000 misalnya atau 200.000. Sekalian deh orangnya mungkin kayak mampu. Berapa buat ini saya minjem 2 juta. 200.000-nya buat anak, 1.800.000-nya buat yang lainnya, buat ibunya beli misalnya sepatu ya Cinderella misalnya kan gitu ya. Nah yang kayak gini yang khawatirnya betul. justru tidak direstui oleh Allah. Nah
fokuslah untuk sesuatu yang pokok, seraya berdoa, mudah-mudahan Amin. mampu membayar Ya. hutang. Kan ada doanya setiap pagi kan ya, Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Mohon supaya bisa membayar hutang-hutang. Masya Allah. Nah, ini yang harus dipertahankan antara orang tua dengan anak adalah bicara masalah tentang komunikasi. Jadi pada saat orang tua nggak mampu ini memang harus dikatakan kepada anak supaya anak juga bisa mengerti. Nah ada orang tua mungkin yang gengsi ini nanti berimbas kepada orang tuanya sendiri. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah ini adalah salah satu video juga ya yang berikut ini akan kita berikan tayangan kepada jamaah. Adalah bentuk yang menggambarkan bahwa orang tua ini mempunyai kekuatan dari seorang anak. Wah seperti apa videonya bikin penasaran jadinya. Ini dia videonya.